padam, pasang pelita, biar sedikit dapat cahaya. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah 0,7% ini sesuai atau Indonesia mencapai menjadi 9. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Salah satu tanaman asli Indonesia yaitu sagu. Sagu mampu dijadikan sebagai alternatif pangan nasional. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia. Berdasarkan Dinas Perkebunan Riau 2019, Provinsi Riau memiliki perkebunan sagu seluas 82.713 hektar yang terdiri dari 20.200 hektar milik perusahaan dan 60.513 hektar milik masyarakat. Jumlah yang tidak terbilang sedikit ini tentunya juga sebanding dengan hasil limbah dari pengolahan sagu yang meningkat. Limbah ampas sagu tersebut dihasilkan dari pengolahan empelur sagu, di mana dalam sekali pengolahan balok sagu menjadi tepung akan menghasilkan 81,5% ampas sagu. Namun, sampai saat ini limbah ampas sagu hanya terbuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja di sekitar pabrik pengolahan sagu. Hal ini tentu memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Telah ada penelitian oleh Wiwin-Ties Istiqowati 2021 bahwa limbah ampas sagu dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. Limbah ini diolah menjadi alternatif pakan ternak dan mampu meminimalisir masalah pencemaran lingkungan akibat limbah ampas sagu. Namun, upaya ini dinilai belum optimal dan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru yang mampu meminimalisir masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah ampas sagu tersebut. Pada dasarnya limbah ampas sagu berpotensi menumbuhkan jamur karena memiliki kandungan lignin 21%, selulosa 20%, dan sisanya merupakan zat ekstraktif serta abu. Maka dari itu hal ini tentunya akan memberikan dampak positif dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi yang menambahkan pendapatan masyarakat, aspek kesehatan karena mengandung gizi serta protein yang baik, serta aspek sosial dan lingkungan. Maka mulai detik ini saya Mimin Nurfitasari dan rekan saya Intan Mayangsari, kami tim ARBKC dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Andriani SPMSI dari Universitas Riau dengan bangga memberikan sebuah inovasi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah ampas sagu berupa Jaligu, jamur limbah sagu alternatif pangan lokal berasal dari jamur sagu Volvariella sp, hasil pemanfaatan limbah ampas sagu berbasis ekonomi masyarakat Provinsi Riau. Jaligu, jamur limbah sagu, merupakan alternatif pangan lokal berasal dari jamur sagu, Volvariella sp. Hasil pemanfaatan limbah ampas sagu berbasis ekonomi masyarakat Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan budidayanya, Jaligu memberdayakan pemuda desa yang tidak bekerja atau yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 sebagai promotor awal budidaya. Sehingga dengan adanya Jaligu tidak hanya menguntungkan petani saja, tetapi juga mesejahterakan masyarakat sekitar. Dan tentunya adanya Jaligu mampu menjadi alternatif pangan lokal sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus upaya meminimalisir pencemaran lingkungan akan terwujud. Pembuatan rumah Jaligu sangat mudah dan tergolong efektif karena ukurannya dapat dibuat sesuai kebutuhan dan tidak perlu diletakkan di ruangan tertutup. Bagian atap dari rumah Jaligu terbuat dari paranet dan bagian penyangga terbuat dari kayu broti yang sudah dibuat sedemikian rupa. Selain itu, bahan media yang digunakan berasal dari ampas sagu untuk memudahkan jamur sagu tumbuh dan berkembang. Jaligu memiliki kelebihan dari jamur lainnya yaitu membutuhkan sinar matahari dan curah hujan dalam proses pertumbuhannya yang sudah diatur sedemikian rupa secara langsung. Budidaya Jaligu sebagai alternatif pangan lokal berlangsung selama 27 hari, dimulai dari hari pertama yaitu penyediaan alat bahan yang akan digunakan pada budidaya Jaligu. Adapun alat bahan yang akan digunakan pada budidaya Jaligu adalah limbah ampas sagu, paranet, papan, kayu, paku, palu, dan gergaji. Setelah alat bahan dikumpulkan, pada hari kedua proses pembuatan tempat media Jaligu dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah peletakan ampas sagu pada tempat media budidaya Jaligu yang sudah dibuat. Adapun perawatan yang dilakukan yaitu penyiraman setiap pagi hari dan sore hari untuk memastikan media Jaligu tetap lembab. Proses pertumbuhan Jaligu dimulai pada hari ke-7, terhitung sejak peletakan media Jaligu, di mana benang hifa mulai tampak pada media Jaligu. Kemudian selanjutnya pada hari ke-14, benang hifa berkembang semakin banyak dan membentuk gumpalan seperti kapas yang disebut miselium. Pada hari ke-18, pinhit Jaligu mulai berbentuk.
seperti kecil-kecil. Pada hari ke-22, jaligu mulai terbentuk dan tampak seperti jamur edible pada umumnya. Hanya saja, jaligu memiliki payung berwarna hitam keabuan. Pada hari ke-26, jaligu sudah bisa dipanen dan dipasarkan. Output yang dihasilkan dari terlaksananya budidaya jaligu dari aspek ekonomi adalah jaligu menjadi sumber pendapatan bagi pemuda desa dan petani sagu, sehingga mampu memperbaiki ekonomi masyarakat masa pandemi COVID-19. Dari segi bisnis, budidaya jaligu memiliki perputaran modal yang cepat dengan masa inkubasi selama 7 hari dan selanjutnya dapat dipanen pada hari ke-26. Maka, kami memastikan usaha budidaya jaligu sangat menguntungkan. Di samping itu, budidaya jaligu memiliki kelebihan dalam kemudahan mendapatkan bahan baku. Teknologi budidaya yang relatif mudah dipelajari memiliki resiko gagal yang sangat kecil. Yang kedua, aspek lingkungan. Ampas sagu berpotensi menumbuhkan jaligu yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, serta rendah lemak yang akan dikonsumsi. Jaligu menawarkan keuntungan agronomis berupa pemanfaatan limbah ampas sagu yang dapat diolah menjadi media pertumbuhan jaligu sebagai alternatif pangan lokal dan sumber pendapatan masyarakat. Yang ketiga, aspek sosial. Dengan mengembangkan budidaya jaligu dengan menggunakan media limbah ampas sagu di setiap desa melalui petani sagu sebagai promotor awal, melalui budidaya jaligu yang dilaksanakan oleh pihak pencetus budidaya jaligu, program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat akan terwujud dan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat. Peningkatan pendapatan juga akan meningkatkan status sosial penduduk. Terakhir, segi kesehatan. Jaligu memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Jaligu memiliki kadar lemak yang sangat rendah, yaitu sekitar 20 kali lebih kecil dibandingkan dengan kandungan lemak jamur edible lainnya. Rendahnya kandungan lemak dari jaligu sehingga baik dikonsumsi oleh orang yang menghindari makanan yang berlemak tinggi. Produk jamur sagu dapat dimanfaatkan untuk menambah gizi dan dapat menambah pendapatan keluarga. Budidaya integrasi yang ditawarkan oleh jaligu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 melalui penciptaan alternatif pangan lokal berupa jaligu sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat, pencegahan pencemaran lingkungan, dan alternatif pangan lokal yang unik. Di sisi lain, budidaya jaligu ini memungkinkan tercapainya ketahanan pangan yang akan menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Adapun langkah ke tercapaiannya jaligu, yang pertama, fokus pengembangan jaligu. Yang kedua, tidak perlu menggunakan modal besar untuk memulai, namun mendapatkan hasil yang besar dalam penerapannya melalui pemanfaatan limbah ampas sagu, sehingga akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah ampas sagu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi menjamin kerjasama antara petani sagu dan masyarakat atau pemuda desa yang membutuhkan sebagai mitra bisnis. Dunia tidak membutuhkan 1000 orang yang membuang limbah dengan baik, tapi dunia lebih membutuhkan 1 orang yang mampu memanfaatkan limbah dengan baik. Pagi buta mengantar Umi perginya ke kampung durian runtuh. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.